Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan topik mengenai irigasi sprinkle outdoor. Anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Sulung Santoso, kemudian Ardia Pramesti Wahyudi, yang ketiga ada Rani Anjali, kemudian Ririn Zulail, kemudian yang kelima Dwi Anggawinata, yang keenam ada Nirfa, yang ketujuh ada Amira Yasmin, yang kedelapan ada Ana Nur Hasanah, yang kesembilan ada Ananda Raihan Alhadi, kemudian ada Aprilia Dwi Setianingsih, kemudian ada Erlina Oki Rahmawati, kemudian ada Fatia Rahma, dan yang terakhir Kinanti Raihan Harsari. Dan presentasi kita kali ini, konten yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, sejarah, deskripsi dari irigasi sprinkle, kemudian contoh lokasi dan cara kerja irigasi sprinkle, kemudian keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan irigasi sprinkle, kemudian cara efisiensi dalam penggunaannya, tanaman yang cocok dan yang tidak cocok, kemudian ada jenis tanah dan topografi yang ideal, sumber airnya, kemudian ada kualitas air saat masuk dan keluar lahan, serta iklim yang cocok. Pertama, latar belakang dari presentasi ini yaitu sistem irigasi merupakan salah satu komponen penting pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Irigasi adalah upaya pengendalian dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Sistem irigasi sprinkler merupakan sebuah cara pemberian air kepada tanaman yang dilakukan dari atas tanaman berupa pemancaran yang menggunakan tenaga penggerak berupa pompa air. Setiap sistem irigasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan sistem irigasi yang sesuai dapat memberikan dampak positif berupa kemajuan pertanian dan peningkatan produktivitas usaha tani. Next, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian irigasi sprinkler, 2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan irigasi sprinkler, 3. Mengetahui kemampuan dan keterbatasan dari irigasi sprinkler. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah irigasi. Perkembangan irigasi di Indonesia maju menuju sistem irigasi yang modern itu telah dikembangkan sejak ribuan tahun yang lampau. Irigasi modern muncul karena adanya usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan tradisi yang telah ada. Pada umumnya hal ini dipengaruhi oleh ciri-ciri geografi setempat dan perkembangan kebutuhan budidaya pertanian. Sistem irigasi sprinkler ini muncul sebagai upaya dalam mengefisiensikan atau meningkatkan penghematan air, terutama pada lahan yang kering. Ya, baik. Untuk deskripsi irigasi ini dinyatakan sebagai sistem irigasi dengan cara penyiraman dengan cara menyemprot melalui kepala penyemprot, kemudian diletakkan di atas atau di antara tanaman budidaya seperti hujan. Selain itu, sistem ini dinyatakan sebagai sistem irigasi dengan efisiensi penggunaan air yang baik. Mengapa? Bjornberg et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa cara kerja irigasi sprinkler yang mendistribusikan air melalui pipa dan waktu serta kecepatan aplikasi sistem ini dapat dikontrol. Kemudian Fauziah et al. Pada tahun 2016 menuliskan bahwa Balai Penelitian Tanah pada tahun 2009 menyatakan irigasi sprinkler ini merupakan sistem yang dapat menghemat penggunaan air sampai dengan 50%. Bahkan pada beberapa negara seperti Rusia dan Tiongkok, irigasi ini merupakan sistem irigasi yang umum digunakan. Nah, di Rusia sendiri, sistem ini umum digunakan dan memiliki tingkat mekanisasi irigasi yang tinggi dan keseragaman distribusi air yang mengadaptasi dari hujan secara alami juga relatif baik. Nah, masih dengan bahasan tentang irigasi sprinkler yang dinyatakan sebagai irigasi yang efisiensinya tinggi, di Tiongkok, Ian et al. Menyatakan bahwa irigasi sprinkler ini merupakan sistem irigasi yang efektif dengan memadukan fungsi pertanian, peralatan khusus untuk mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan tekanan khusus sehingga dihasilkan distribusi penyemprotan yang seragam. Begitu yang dapat saya sampaikan, silakan rekan saya lanjutkan. Adapun prinsip utama dari sistem irigasi sprinkler adalah menyalurkan air ke lahan dengan energi tekan atau tekanan sehingga butiran air yang disalurkan serupa dengan air hujan. Terdapat 4 komponen utama sistem irigasi sprinkler, yaitu kepala sprinkler, pipa lateral, pipa subutama, serta pipa utama. Cara kerjanya yaitu air akan disalurkan melalui pipa utama, kemudian menuju pipa-pipa subutama, pipa lateral, hingga akhirnya sampai di kepala sprinkler, yang kemudian air akan dikeluarkan melalui nozzle yang terdapat di kepala sprinkler tersebut. Yang selanjutnya akan menyentuh tanah
dengan sebaran yang sama. Oke, jadi sistem irigasi ini adalah otomatis dan akan membantu dalam menciptakan lanskap yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan memastikan tanaman yang kita tanam itu mendapatkan air yang cukup dan sesuai yang dibutuhkan. Sehingga dengan menggunakan sprinkle akan hemat waktu, hemat biaya, karena dengan pemasangan sprinkle kita dapat menghemat biaya tenaga kerja untuk menyiram-nyiram tanaman. Selain itu, dengan menggunakan sprinkler, maka penyiraman juga lebih merata, tanpa ada tertinggal sedikit pun. Jadi kalaupun lupa untuk menyiram, masih ada sprinkle yang dapat kita atur waktunya untuk kapan saja dia menyiram. Selain itu, dengan menggunakan sprinkler, kita akan hemat air dan dapat efisiensi penggunaan air irigasi. Karena menggunakan sprinkle, maka dapat dilakukan pengaturan debit air yang sesuai dengan keperluan tanaman, sehingga biaya penggunaan air pun akan dapat ditekan. Selanjutnya, penyiraman presisi, karena sistem irigasi otomatis dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dari berbagai penanaman. Selanjutnya, selain dari banyaknya kelebihan dari penggunaan sprinkle, ada juga kekurangannya, yaitu kita memerlukan biaya investasi awal, karena untuk menggunakan sprinkle ada biaya sumber air, pompa, dan tenaga penggarap sistem perpipaan dan nozzle, serta kurangnya akses dalam mendapatkan teknologi irigasi, yang mana hal-hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang cukup berat bagi para petani kecil dengan luas area lahan yang relatif kecil dan terpisah-pisah. Nah, cara efisiensi dalam penggunaan irigasi yaitu irigasi ini paling dapat bekerja dengan baik pada area yang sisinya besar dan teratur, di mana semprotan tidak terhalang oleh bahan tanaman, sehingga peletakan alat-alat tersebut harus diatur, karena jika tidak, maka alat akan terhalangi oleh tanaman, sehingga semua area tidak dapat mendapatkan pengairan, sehingga pengairan pun tidak menjadi efisien. Selain itu, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Misalnya penentuan tata letak jaringan irigasi, yaitu tata letak lateral, di mana tata letak lateral itu bergantung pada jumlah irigasi yang beroperasi serta jumlah posisi lateral, seperti topografi dan kondisi angin. Selain itu pula, sistem irigasi ini membutuhkan desain dan pengukuran yang baik, dimulai dari mengetahui rencana skala lokasi, terus pencatatan sumber air, pengukuran air, sehingga bisa melakukan pemilihan irigasi, valving, dan ukuran pipa. Selanjutnya yaitu tanaman yang cocok dengan irigasi sprinkle. Nah, menurut Hadi Siswoyo, jenis tanaman yang dapat menggunakan sistem sprinkle antara lain adalah selada, tomat, kol, terong, cabai, jagung, jeruk, dan kentang. Dengan syarat kondisi tanah dangkal, lereng terjal dengan topografi tidak beraturan, tidak memerlukan pengukuran ketinggian lahan, kemudian tidak cocok untuk tanah dengan tekstur halus dan infiltrasi lambat, dan daerah dengan angin panas karena pemberian air akan menjadi tidak efisien. Sedangkan menurut Keller, jenis tanaman yang tidak sesuai untuk menerapkan sistem irigasi sprinkle ini adalah tanaman padi dan yut. Selanjutnya. Berikut ini adalah salah satu contoh nyata dari pemakaian irigasi sprinkle outdoor yang dilakukan di tanaman nanas. Baik, selanjutnya, irigasi sprinkle paling cocok untuk tanah berpasir dengan tingkat infiltrasi tinggi, meskipun sebenarnya irigasi tersebut dapat beradaptasi dengan sebagian besar tanah. Laju aplikasi rata-rata dari sprinkle dalam satuan mm per jam selalu dipilih lebih rendah dari laju infiltrasi dasar tanah, sehingga genangan permukaan dan limpasan dapat dihindari. Irigasi sprinkle tidak cocok untuk tanah yang mudah membentuk kerak. Jika irigasi sprinkle satu-satunya metode yang maka sprinkle harus ringan, maka sprinkle yang digunakan halus dan ringan. Sprinkle yang lebih besar menghasilkan tetesan air yang lebih besar harus dihindari, menurut Bauer tahun 1998. Selanjutnya, topografi ideal untuk irigasi ini dapat diaplikasikan pada lahan yang datar, bergelombang, dan bahkan sudah diadopsi di daerah pegunungan. Menurut Satay et al. Tahun 2006 dalam Lausel tahun 2014 dikatakan bahwa salah satu kelebihan irigasi sprinkle adalah dapat digunakan untuk lahan dengan topografi bergelombang dan kedalaman tanah yang dangkal dan tanpa diperlukan perataan lahan. Namun dalam beberapa literatur disebutkan bahwa topografi yang kasar atau bergelombang dapat mengurangi keseragaman penerimaan air secara signifikan
Kemudian disebutkan pula bahwa kemiringan lahan juga akan berpengaruh pada distribusi air dan keseragamannya. Selanjutnya adalah sumber air untuk irigasi sprinkle outdoor. Yang pertama dapat berasal dari air tanah dan sumur bor ataupun sumur pantek, dan juga dari sungai embung. Kualitas air ketika akan masuk dan keluar dari lahan. Yang pertama, kualitas air masuk dinilai baik ketika mengandung ion-ion kalium, natrium, klorin, kalsium, dan magnesium dalam jumlah yang cukup. Kemudian, dapat diketahui dengan menggunakan bioindikator berupa makroinvertebrata bentos karena mengindikasikan adanya perubahan kualitas air. Kemudian, kualitas air yang keluar dapat mengalami penurunan ketika petani menggunakan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Kontaminasi unsur N dalam bentuk nitrat dalam air dapat bersifat racun bagi makhluk hidup jika air digunakan untuk konsumsi. Selanjutnya, selain itu, KMA irigasi sprinkle outdoor secara umum mengadopsi hasil penelitian dari Universitas Oregon Amerika Serikat yang merupakan modifikasi dari FAO tahun 1985. Ada beberapa batasan parameter seperti Fe, Mn, dan bikarbonat dengan Fe yang harus lebih kecil dari 0,3 mg, Mn yang harus lebih kecil dari 0,1 mg per liter, dan bikarbonat yang harus lebih kecil dari 1 MEq per liter atau lebih kecil dari 61 mg per liter. Sedangkan untuk kualitas air yang keluar dari lahan harus memperhatikan parameter dari bakteri coli dan pestisida. Selain itu, kualitas air ideal yang digunakan dalam irigasi sprinkle outdoor adalah air yang memiliki kandungan sedikit sedimen. Beberapa parameter ini ditujukan agar mengurangi dampak korosi dari bahan yang melewati pipa dan mengurangi terjadinya penyumbatan di dalam aliran pipa. Biasanya sistem irigasi ini akan disesuaikan dengan penggunaan sprinkler menurut Negri dan Brooks tahun 1990. Tingkat adopsi sprinkle lebih tinggi di daerah dengan curah hujan yang lebih besar. Nah, ini dikarenakan petani di daerah curah hujan tinggi menghadapi risiko kerusakan tanaman yang lebih besar. Nah, ini juga karena adanya kurangnya tidak dapat diduganya musim hujan yang akan datang, dan kemudian ditambah dengan irigasi yang mengalami kebanjiran. Kemudian petani menurut Negri dan Hatcher 1989, petani di daerah panas atau berangin lebih banyak cenderung mengadopsi gravitasi karena sebagian besar air diterapkan dengan sistem sprinkler menguap di bawah kondisi iklim ini. Sebaliknya, di tempat yang panas, di daerah gersang, penguapan akan lebih besar dengan teknologi sprinkler. Kehilangan penguapan air ini dalam sistem sprinkle dapat mencapai tingkat mendekati 50%. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah irigasi sprinkle merupakan sistem irigasi dengan cara penyiraman secara penyemprotan melalui kepala penyemprot yang diletakkan di atas atau di antara tanaman budidaya seperti hujan. Keuntungan menggunakan sprinkle adalah hemat waktu dan hemat biaya. Dengan pemasangan sprinkle, Anda dapat menghemat biaya tenaga kerja, penyiraman lebih merata, hemat air, dan efisiensi penggunaan air irigasi. Kekurangannya dalam menggunakan sprinkle adalah memerlukan biaya investasi awal seperti untuk keperluan biaya sumber air, pompa, dan tenaga penggarap seperti perpipaan dan nozzle atau sprayer, dan biaya operasional yang tinggi serta kurangnya akses dalam mendapatkan teknologi irigasi. Irigasi sprinkle dapat diaplikasikan pada lahan datar, bergelombang, dan bahkan sudah diadopsi di daerah pegunungan. Salah satu kelebihan irigasi sprinkle adalah dapat digunakan untuk lahan dengan topografi bergelombang
dan kedalaman tanah yang dangkal tanpa diperlukan perataan lahan. Sedangkan keterbatasannya topografi yang kasar atau bergelombang dapat mengurangi keseragaman penerimaan air secara signifikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.